Jadi setelah pemerintah bilang akan dibuka mal-mal pada tanggal 15 Juni untuk new normal, kita pun juga akan buka toko kita yang offline di Canggu ini. Dan kalian harus tahu, sebelum kalian buka toko, pastikan dulu langkah-langkah apa yang harus kalian lakukan. Dan saya akan sharing langkah-langkahnya. Oke, ayo kita masuk. Sebelum kita melakukan persiapan di dalam toko, persiapan harus dilakukan sebelum kalian menuju ke toko, yaitu di kantor kalian atau di gudang kalian yang utama dahulu. Persiapan kalian membutuhkan satu tools, yaitu adalah checklist. Checklist bisa dari sisi manual, kertas saja yang biasa, ataupun kalian menggunakan aplikasi seperti Trello maupun Wunderlist, yang dimana kita bisa menuliskan checklist apa yang harus dipersiapkan dan apa yang harus dibawa untuk ke toko. Punyailah tools yang membantu Anda untuk checklist. Ada 5 langkah gimana kita memulai kesiapan kita untuk membuka toko dalam persiapan new normal. Langkah pertama adalah persiapan kita membawa seluruh barang-barang yang diperlukan untuk di dalam toko dari kantor kita ke toko ini. Seperti contohnya tentunya baju-baju. Mungkin dari Anda kemarin juga, daripada kita tidak tahu kapan pandemi ini berakhir dan ada resiko kalau baju ini tetap di toko akan nanti jamuran karena lembab, dan juga kalau kena matahari terus-menerus bajunya tersebut bisa belang, jadi warnanya bisa berubah maksud saya. Jadi kita kemarin packing semua ini, semua baju-baju di belakang saya ini kita bawa ke toko, dan sekarang tentunya kita bawa kembali ke sini dan kita mulai display. Selain baju-baju, tentu aja ada peralatan dekorasi, peralatan tulis, elektronik, mesin absensi, komputer, segala macam. Untuk keperluan toko, pastikan kita membawanya ke sini sesuai dengan checklist kita. Oke, jangan sampai ketinggalan ke kantor biar nggak bolak-balik ya. Oke, itu langkah pertama. Nah, seperti ini, baju bisa terkena matahari karena dari kaca. Jadi kita bawa kembali office, atau enggak kita biasanya mundurin. Oke, langkah kedua adalah soal kebersihan. Kebersihan harus dijaga karena sudah lama toko ini tidak dibuka karena masa pandemi ini. Jadi kita melihat baru datang ke toko ini banyak sekali debunya dan kotor sekali. Karena itu kebersihan harus dijaga. Mau dari halaman depan, dari ini area toko, dari area kasir maupun sampai gudang dan toilet pun kita harus membersihkan semuanya. Ya, semakin detail kebersihan itu semakin bagus. Contohnya ya seperti ya meja-meja ini kita harus bersihkan ya. Bahkan kayak manekin juga kemarin itu debuan banget dan di bawahnya itu bisa kotor banget gitu. Jadi kita harus bersihin ya. Hal-hal kecil matters guys, karena gimana pun juga, apalagi setelah pandemi ini berakhir, orang akan lebih memperhatikan soal kebersihan dan kesehatannya, karena itu mempengaruhi kesehatan tentunya. Mereka nggak mau kan kalau datang ke toko semuanya kesannya udah kotor dan jorok banget, dan mereka pasti berpikir waduh ini bisa nggak cuma virus corona aja, mungkin virus-virus yang lainnya bisa aja ada di sini karena dari lingkungan yang tidak bersih. Jadi perhatikan soal kebersihan ya, sekecil apapun itu, maupun bahkan kayak dari hanger kalian, kita harus lihat kebersihannya. Bahkan hook seperti ini kita juga harus membersihkannya dengan lap ya. Jadi perhatikan secara detail guys, karena retail is detail, remember that. Jadi even kebersihan kita harus detail. Itu akan membuat customer kita nyaman dan merasakan ya toko ini lingkungannya bersih, sehingga mereka feel safe untuk belanja. Langkah ketiga adalah soal visual. Kita semua tahu dalam soal retail, apalagi yang offline, maka apa yang membuat customer masuk ke dalam, mau masuk ke dalam adalah dari tampak toko dari luar ya. Jadi visual dari luar toko ya, dari luar melihat toko ini ke dalam itu sangat penting, karena itu bisa yang men-trigger mereka untuk mau masuk ke dalam toko ini, menarik lah gitu. Dan faktor yang kedua adalah saat mereka masuk ke dalam toko, nah bagaimana kita mendisplay barang akan menjadi kunci di mana mereka itu bisa tertarik dengan membeli produk kita gitu. Jadi perlu dipikirkan lagi, karena kemarin kita punya banyak waktu selama masa pandemi ini, jadi kita bisa memperbaiki lagi display kita.
ya, dari penempatan tata ruang, dari penempatan warna-warna baju, dari penempatan jenis-jenis style-style baju yang mana kita taruh di depan, apakah dress dulu atau top dulu. Itu semua kita bisa pikirkan kembali ya, karena visual sangat penting untuk bisa meningkatkan penjualan. Oke, bahkan dari hal-hal kecil, dari interior dan juga dekorasi yang menjadi penunjang ambient dari lingkungan toko Anda ini sangat juga bisa mempengaruhi perasaan dari customer, sehingga customer tuh kalau masuk tuh feel good karena ngelihatnya semuanya kayaknya bagus, bajunya juga warnanya itu seragam gitu. Kalau yang merah ya ditempatkan sama baju yang merah gitu, kalau yang hijau ya hijau, masa dicampur-campur merah, hijau, kuning semuanya jadi satu kayak berantakan gitu ya, itu nggak akan buat secara visual itu menarik guys. Jadi perlu biar ada kesan rapi dan juga kesannya juga bagus lah gitu ya. Jadi perhatikan soal visual, oke? Pastikan baju-baju semua di steamer dengan rapi, karena kerapian juga menjadi satu faktor untuk meningkatkan visual ya. Supaya visualnya lebih bagus, tentu customer ingin melihat baju-baju ini semua disetrika dengan rapi, di steamer dengan rapi, sehingga baju yang kemarin lecek karena kita habis packing untuk dibawa ke office, sekarang dibawa kembali ke toko dengan keadaan yang rapi. Langkah keempat adalah listrik electronic stuff ya. Jadi kalian pastiin dulu nih ya, sudah isi pulsa belum ya, pastiin dulu listrik semua nyala. Apa yang harus diperhatikan ya, pokoknya kalian harus nyalain semua saklar lampu, dan kemudian kalian perhatikan, lihat ada nggak lampu-lampu yang mati ya, karena kemarin kita tes ada loh yang lampu yang mati, jadi kita harus cepat ganti ya sebelum toko ini buka. Nah, perhatikan kemarin di sini nih, salah satu dari lampu ini mati, jadi kita harus cepat ganti ya. Malu dong nanti kalau udah buka toko masa lampunya mati satu. Jadi semua lampu-lampu kita harus cek ya, bekerja dengan baik atau enggak ya. Elektronik yang lain adalah seperti speaker ya. Mungkin speaker saya adalah seperti ini. Kalau kalian punya speaker yang lain, monggo juga harus dicek ya, supaya speaker juga harus tetap jalan dan aktif dan nggak ada masalah. Tentu elektronik yang nggak kalah pentingnya adalah komputer dari kasir ya. Pastiin juga dari UPS segala macam semua berjalan dengan baik ya, karena ini adalah dimana tempat kita bertransaksi. Jangan sampai ada yang error. Pastikan semua teknologi dan elektronik berjalan dengan baik. Dan langkah yang terakhir adalah soal the people and the money. Jadi kita harus tahu shift-shiftnya gimana, siapa yang in charge di toko ini hari ini, besok, lusa, sampai 1 minggu, sampai 1 bulan ke depan, siapa yang in charge, shiftnya gimana. Dan juga yang enggak kalah pentingnya adalah kita harus training dengan menerapkan new prosedur dari new normal prosedur, dimana kita harus menggunakan masker, kita juga menempatkan hand sanitizer, kita juga menginformasi ke customer kalau bisa bayarnya pakai debit atau credit card dibandingkan menggunakan cash. Tapi kalau memang hanya punya cash ya udah nggak apa-apa pakai cash. Namun kita juga harus kayak menerima kartu dari kartu kredit atau kartu debit dengan menggunakan tisu, dan mereka juga menekan pin-pin itu dengan menggunakan tisu. Ini untuk apa sih? Karena ini untuk melindungi kedua belah pihak ya, dari sisi customer dan juga dari sisi yang penjaga atau staffnya kita, SPG-nya kita. Jadi kita harus mengerti dan saling melindungi ya. Karena itu penting sih untuk dibuat juga kayak POP seperti ini. Jadi customer bisa baca dan customer bisa mengerti soal itu. Oke, itu untuk staff. Dan yang terakhir adalah tentu petty cash. Petty cash kita semua tahu lah gimana caranya kalau ngasih kembalian kalau kita nggak kasih mereka petty cash. Jadi petty cash sangat diperlukan, jangan sampai kelupaan. Itu make sure orang yang in charge ya menghitung jumlah uang petty cashnya dan tanda tangan dan ready to open the store. Oke? Double check, triple check itu adalah langkah terakhir di mana apa yang kita sudah persiapkan itu supaya tidak miss ya. Mungkin ada aja sih 1-2 hal yang kita miss, tapi
itu akan jauh membantu kita, akan persiapan untuk lebih baik lagi. Setidaknya kalau semua yang kita sudah persiapkan itu sudah tercentang di dalam list kita, baik Anda menggunakan Trello, Wunderlist ataupun kertas ya. Jadi pastikan untuk double check dan triple check semuanya berjalan dengan baik. Oke, dan bonus tips yang terakhir adalah setelah kita selesai melakukan persiapan untuk reopening toko ini dengan matang, maka tentu kita harus menginformasikan ke seluruh customer kita bahwa kita ini, toko kita sudah buka ya, digarisbawahi dengan melakukan new prosedur dari new normal. Jadi gunakan sosial media Anda untuk menginformasikan hal ini. Sangat penting untuk memberitahukan prosedur kita itu supaya mereka itu percaya dan merasa tidak apa-apa untuk datang ke toko untuk belanja, karena kita sudah melakukan segala prosedur untuk new normal. Prosedur-prosedur seperti menggunakan masker, menjaga jarak, terus washing hand, pakai hand sanitizer. Lalu juga dalam transaksi tadi kita menggunakan tisu. Lalu juga baju-baju yang mereka coba ini, atau mereka kan takut, orang-orang kan pasti juga nyoba baju-baju ini kan, nanti setelah orang lain misalnya ada yang positif corona, terus dia coba baju ini, terus dia yang pakai baju ini, jadinya dia kena gimana. Nah itu kita sudah siapkan kayak UVC chamber di mana kita bisa taruh bajunya itu dengan disinari dengan UVC light, maka bakteri atau virus-virus yang ada di baju itu semuanya mati gitu. Jadi kita harus meyakinkan itu, kita harus mengkomunikasikan itu supaya customer itu merasa safe, dan semoga dengan di reopeningnya toko kita ini malah mereka tuh mau untuk datang dan belanja ya. Sekian tips dari saya di Malangkah gimana kita untuk reopening store kita dengan new normal, dan semoga ini bermanfaat. Jangan lupa kalau ini bermanfaat, di like, di share, dan di subscribe ya channel saya, nyalakan loncengnya supaya ya kita semua bisa belajar fashion lebih dalam lagi, lebih fun lagi, dan semoga bisa bermanfaat. Oke, sekian, salam fashion show.